Ya, sekilas mendengar percakapan berbahasa Inggris seakan berada di luar negeri. Tapi siapa sangka pemirsa, ada yang unik di sini. How much wood will the woodchuck chuck? Is the woodchuck wood chuck wood? How many cookies? Saudara, ada kampung unik yang berlokasi di Jawa Timur, yaitu Kampung Inggris yang berlokasi di Pare. Karena di kampung ini, hampir di setiap rumahnya mempunyai lembaga pembelajaran bahasa Inggris. Mau tahu gimana keunikannya? Yuk ikuti saya ya. Kampung Inggris, nah begitu orang-orang menyebutnya. Di sini, tepatnya di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selalu ramai oleh pengunjung, terlebih saat hari libur sekolah seperti saat ini. Uniknya, Kampung Inggris ini karena umumnya di wilayah desa ini, masyarakat di sini menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Ini bukan tanpa alasan, tapi bagian dari salah satu sistem pembelajaran alami agar melatih kemampuan dan membiasakan diri untuk berkomunikasi berbahasa Inggris. I wanna order batagor for 4 person. Okay. I wanna buy a catfish one and then batagor one and then chicken to how much, ma'am? 16,000. What do you want to eat, sir? Apparently I wanna try chicken. The catfish? No, not chicken. Yeah. Terdapat sebanyak 100 lebih lembaga kursus bahasa Inggris yang berada di sini. Tidak main-main, lembaga ini juga sudah memperoleh izin dan terdaftar di Dinas Pendidikan setempat. Saudara, banyak sekali lembaga kursus yang berada di Kampung Inggris ini. Nah, untuk mengetahui keberadaan lembaga kursus bahasa Inggris di kampung ini, saya akan berbincang dengan pendirinya. Otomatis apa yang terjadi? Mas Abi. Oh iya. Bentar dulu ya. Gimana? Nah, maaf ya Mas mengganggu waktunya sebentar. Nah, ini kan Mas Abi sebagai pendiri lembaga kursus bahasa Inggris ini ya. Bisa diceritain sedikit nggak sih Mas, gimana awalnya bisa mendirikan? Oh gitu. Ya. Sebenarnya awalnya sih 4 tahun lalu ya. Jadi saya juga member. Saya Oh, juga gitu. Apa sih? Peserta juga. Peserta. Murid juga gitu ya. Oh. Tapi di situ banyak komplain yang saya alami. Oh, gitu. Terutama komplain masalah kos, terus masalah program, terus masalah fasilitas yang disediakan lembaga. Saya nggak mau nyebutin lembaganya ada. Iya. Habis itu yang membuat saya, waduh, aku harus punya lembaga yang bisa memfasilitasi Oke, lebih. gitu ya. Terus aku pengen punya satu lembaga itu dasarnya karena aku punya alumni kita waktu itu 80 orang periode saya itu. Dan di situ nggak ada yang nampung. Oh, gitu. Ketika kita udah selesai pulang ke habitat kita masing-masing, Terus maksudnya nggak kota-kota tahu, ya, kita nggak punya wadah. Oh, terus nggak tahu Nah, di gimananya situ, lagi gitu ya. Terus nggak sosial media juga nggak ada dari lembaga kita dulu. Nah, di situ saya punya konsep, saya punya lembaga, saya bikin sosial media supaya mereka tuh punya kenangan, video, dokumentasi dan lain-lain. Terus bahkan lembaga saya yang bikin tuh supaya kayak mereka ini alumni, dia mau bikin reuni di sini periode itu kita free, nggak apa-apa. Kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur memang tak bisa lepas dari cerita tentang asal mula hingga begitu dikenal luas tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga oleh masyarakat lainnya di tanah air. Awalnya Kampung Inggris dimulai sekitar pada tahun 70-an. Untuk persis tahun berapanya saya kurang paham. Untuk yang memulai sendiri dimulai sama Pak Kalen, dia berasal dari Kalimantan. Dan beliau sebenarnya lulusan dari Gontor. Karena berkenaan dengan masalah finansial atau biaya, beliau mencari solusi untuk tetap belajar bahasa Inggris. Yang awalnya datang ke Pare untuk belajar bahasa Inggris sama Pak Yai Yazid waktu itu.
Pak Yazid adalah pengasuh pondok pesantren yang ada di Darul Falah. Karena Pak Yaya yang berhalangan mengajar, akhirnya yang Pak Kalan yang tujuannya belajar disuruh mengisi untuk mengajar. Kemudian Pak Yaya Yazid yang guru yang tujuannya untuk belajar, karena merasa anak ini bagus bakatnya, anak ini punya kemampuan, sehingga Pak Yazid menjodohkan dengan keluarga beliau. Setelah ditentukan, diberikan tempat di situ, dan maka muncul lembaga yang namanya BEC, Basic English Course, yang sampai sekarang masih ada. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kursus di Kampung Inggris cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang tak pernah sepi, baik di hari libur sekolah maupun hari kerja biasa. Rata-rata jumlah pengunjung di sini datang secara berkelompok, mulai dari kelompok pelajar usia sekolah SD, SMP, dan SMA, hingga kelompok orang dewasa dari suatu lembaga ataupun komunitas yang ingin memperdalam bahasa Inggris karena keperluan studi ke luar negeri. Untuk membiasakan lafal Inggris yang baik dan benar bagi para siswa dalam berkomunikasi, tak jarang lembaga kursus di sini juga mendatangkan pengajar asing. I think this is a great idea. I never heard about this kind of village, this kind of environment in other place in the world. So I think this is the perfect place to learn English, and for all the students and all the young people from Indonesia that came here to improve their English, I think it's the right place to be. Usually not going. Tingginya minat masyarakat yang datang ke Kampung Inggris ini berdampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat setempat. Mulai dari usaha kos-kosan, pedagang makanan dan minuman yang menjamur, hingga jasa ojek dan peminjaman sepeda. Tidak hanya itu, sejak beberapa tahun terakhir pengelolaan lembaga kursus dilakukan lebih profesional dengan menggandeng sejumlah travel untuk pengelolaan satu paket kursus ke Kampung Inggris, mulai dari kedatangan, tinggal, makan dan minum hingga kursus Inggris dengan penawaran mulai dari Rp450.000 per paket. Rasa nyaman untuk siswa selama berada di camp menjadi prioritas. Untuk itu, pengelola lembaga kursus tidak hanya memberi pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga kegiatan seni dan drama. Penampilan dari kelas Earth. Thank you very much for watching. Sorry if you are not good enough for this.